Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Malam ini saya mau react video yang di live streaming 51 menit lalu ya, dari Handi Salafas TV, juga dari JCC atau Zulkifli M Abbas Channel ya. Judulnya biar menarik adalah bahwa Ustadz Zulkifli M Abbas takluk atau dikarungi oleh pendeta Edi Badai dan bersyahadat. Ini debat antara si Edi Badai yang mengaku sebagai keturunan Sunan Kalijaga gitu dan seorang pendeta berhadapan. Itu masuk ke zoomnya Pak Ustadz Zulkifli Abbas ya, dan di sini banyak dan bagus sekali ya debatnya ya. Cuma tadi si Edi Badai ini nampaknya dia bukan pendeta beneran ya. 90% pendeta, 10%-nya masih ada kejawennya karena ada orang Jawa. Dan dia memang latar belakangnya minim gitu ya tentang Alkitab. Kasih bang tadi dia nih ahli Alkitabnya mungkin sekitar ya 60% gitu. 60% lah gitu. Selebihnya itu dia tuh ya seorang profesional di bidang yang tak ada hubungannya dengan kependetaan, malah banyak kepada fashion, kepada entertainment gitu ya dan seterusnya. Dan dia memiliki senjata pamungkas saudara-saudara, yaitu apa? Dia memiliki buku tentang silsilah keturunan Sunan Kalijaga. Nah pertanyaannya, apakah itu matching berhubungan dengan kependetaan? Karena kan korelasi daripada Pak Sunan Kalijaga kan penyebar agama Islam. Lalu bagaimana orang yang menyebar agama Kristen justru adalah mengaku-ngaku sebagai keturunan Sunan Kalijaga ya? Ini kan tidak matching, tidak menguatkan posisi dia gitu loh. Karena Sunan Kalijaga itu ya penyebar agama Islam. Demikian ya. Oke, demikian. Coba dulu bagaimana mereka berdebat ya. Bagaimana, apakah benar Pak Ustadz yang dikarungi oleh Pak Edi Bade atau sebaliknya? Edi Bade yang dikarungi habis-habisan oleh Pak Ustadz Zulkifli M Abbas ya. Next. Tadi katanya inkarnasi Allah, kok jadi anak Allah? Yesus itu nabi, anak Allah, inkarnasi Allah. Mau apa lagi? Saya sedang tidak dalam gereja. Saya lagi berdebat dengan Anda. Tadi Anda mengatakan untuk mengetahui Yesus itu inkarnasi Allah pada saat disalib, dan itu diketahui oleh dari sisi muridnya. Apa yang Anda ingin jajakan di situ kemudian? Yang jelas dia kan sudah diceritakan dari nabi-nabi sebelumnya. Kok larinya ke nabi-nabi? Tadi katanya ke prajurit. Begini, Anda itu kalau saya ngomong kok dibatasi. Aku tidak pernah batasi Anda loh. Karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya, Edi. Loh, gini, kalau mau menjawab, masuk Anda tadi mengatakan untuk mengetahui Yesus itu adalah inkarnasi Bapa, lihat pada saat prosesi penyaliban. Pertama, tentang muridnya. Nah, apa di situ? Sabar. Gini, jadi ketika langit gelap dan terjadi gempa, ya kan, itulah tanda-tanda bahwa ini bukan orang biasa. Dan prajurit Roma itu pasti tahu siapa orang ini berbeda. Kalau Anda di situ, Anda akan merasakan. Karena Anda karena Anda kan lawan Kristen, jadi Anda cari negatifnya. Tidak apa-apa, itu biasa. Tapi kalau orang di situ akan takut siapa orang ini, yang itu. Belum lagi ketika 3 hari bangkit. Ya, ini kan masalah gempa-gempaan ini. Nabi Muhammad ketika lahir terjadi gempa dan terjadi kalau nggak salah di Roma ya, itu ada yang terbakar ya atau apa ya. Pokoknya ada kejadian gempa ya. Nabi Muhammad ketika lahir itu gempa gitu. Tapi itu tidak sampai kepada ketuhanan. Itu berarti Pak lahirnya orang hebat. Contoh misalkan ketika dilantiknya Pajajaran ya, dilantikkan Raja Pajajaran gitu, itu tuh terjadi gempa gitu. Maka orang mengatakan, oh ini ada apa? Berarti dia raja hebat. Kalau kita bicara masalah gempa dan orang hebat, ini ada fakta juga, saudara-saudara. Ini ya, 2 bayi lahir selamat saat gempa Lombok. Jadi pada saat gempa Lombok 7 skala Richter yang menghabiskan rumah-rumah ratusan itu dan juga korban jiwa yang banyak, ada 2 bayi yang lahir selamat. Pertanyaannya, apakah 2 bayi yang lahir pada saat gempa Lombok ini pun harus dianggap sebagai Tuhan? Halo, Edi, ya, nalar Pak ya. Next. Nah, aku sebenarnya senang lagi kalau wajah Anda kelihatan loh. Jadi ekspresi penonton tuh ngerti. Pada saat disalib, orang-orang mengetahui, bukan orang-orang, prajurit mengetahui bahwa Yesus itu adalah inkarnasi daripada Bapa. Sementara yang mereka pegang, orang-orang Yahudi yang mereka pegang itu adalah Taurat.
Di dalam pengajaran Torah tidak ada itu Elohim menjelma menjadi makhluk. Lah kok sekarang Anda mengatakan mereka sang prajurit ini mengetahui kalau itu adalah tentara Romawi. Tentara Romawi itu Tuhannya bukan Elohim. Enggak. Anda berarti yakin sudah menyelidiki semua Alkitab Perjanjian Lama? Sudah yakin? Yakin enggak? Enggak. Kok larinya bertanya ke saya? Katanya Anda yang ingin ditanyai. Kan Anda... Sekarang Anda tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Yesus itu adalah Bapa inkarnasi dari manusia melalui salib. Hanya mengatakan pada saat penyaliban gelap gulita. Saya mau jawab, Anda ngomong. Saya jawab nggak boleh. Tak saya boleh nggak? Nah, kalau Anda tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan, pasti saya potong. Artinya saya buang-buang waktu saya percuma berarti kalau saya mendengarkan bualan Anda. Oke, tak jawab ya. Anggap aja saya pembual. Anda tidak usah takut dengan saya. Tak terangkan jangan takut pula samamu. Saya takut apanya? Kalau anda tidak takut, apa yang saya takutkan dari Anda? Kalau pesnya mungkin, tapi kalau ilmunya, maaf. Ya, buktikan kalau Anda tidak takut, jangan potong saya, oke? Nah, itu namanya sportif. Ini Anda mau ditanyai, terus Anda mau dibiarkan aja gitu? Kamu kan nantang saya tuh, ya kan? Kamu adalah ahli perjanjian baru katanya. Ya. Orang-orang itu, kamu adalah manusia ilahi, kamu adalah manusia Allah katanya. Nah sekarang buktikan, kok jawabnya belepotan kayak begitu? Loh, saya jawab nih, saya mau jawab, boleh nggak? Kasih waktu ya 5 menit ya, boleh nggak? 5 menit, lama kali, 1 menit. 1 menit. Oke. Anda tadi bilang di perjanjian lama nggak ada ya kan? Makanya saya tanya, Anda sudah pelajari semua? Pasti belum. Kalau orang bodoh itu gitu. Nah, buka Kejadian 3 ayat 15. Buka. Kita buka ya, Kejadian 3, 15 ya. Kenapa ya buka aja. Itu namanya proto-evangelism. Silakan. Valen tanya sama aku, tak jawab. Itu loh. Silakan Anda jelaskan Kejadian 3 kenapa rupanya. Ya pasti tak jelaskan lah, pastilah. Silakan. Pasti. Apa yang Anda ingin jelaskan? Nggak ada hubungannya ular dengan apa itu, nggak ada hubungannya itu. Berarti saya nggak boleh jelaskan nih, nggak boleh jelaskan. Ya udah. Gimana? Jelasin Kejadian 3 tadi ayat berapa tadi? Ayat 15 apa ayat berapa gitu? Oke. Ini kan. Saya kan cuma jelaskan aja. Anda mau nyangkal boleh. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, aku tidak bisa baca tuh, dan keturunannya meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kepalanya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bahasamu, itu jadi panitia penebusan manusia. Dengan iblis itu akan diremukkan lewat keturunan perempuan. Itulah Kristus. Berarti Yesus itu keturunan ya? Ya. Nah tadi kamu katakan Yesus itu keturunan. Lalu kalau keturunan, dia keturunan dari Adam, dari Musa, dari Daud, dari Salomo, dan seterusnya gitu. Jadi yang dimaksud keturunan, benihnya adalah ilahi. Dia pinjem rahim Maria, maka disebutlah karena dia anak manusia. Oh, jadi Tuhan punya benih. Oh, punya. Oh. Anda, iya, itu Tuhan punya benih. Mungkin maksudnya tuh yang benar tuh Tuhan memiliki roh. Tuhan itu kan Yahweh. Yahweh kan bahasa Arabnya adalah Ihya'il-ladzi. Ihya berarti hidup, al-ladzi adalah yang ya. Yah berarti hidup, jadi hidup yang hidup ya. Jadi eser ehyeh. Bahasa Ibraninya hidup, eser yang hidup, bahasa Arabnya Ihya'il-ladzi ya. Hidup yang hidup, berarti Tuhan itu memiliki roh, yang dengan roh itu semuanya hidup, demikian ya, bukan benih ya. Kalau benih kan takutnya ditafsiri sebagai sperma kan gitu, demikian. Jadi kalau sperma bisa sama manusia dong. Ya, sedangkan Tuhan itu kan tidak bisa diserupakan. Ya, seperti manusia. Misalkan Tuhan memberikan sperma kepada siapa? Kepada Maryam, sperma seperti sperma manusia, berarti kan seolah-olah Maryam digagahi atau digauli kan sama Tuhan, itu kan sesuatu yang tidak layak ya untuk sosok Tuhan ya. Next ya. Itu Tuhanmu yang nyiptain alam semesta ini demi menyelamatkan kamu, Muhammad dan semuanya itu harus jadi manusia. Kata siapa tuh? Oh, kata Tuhan. Mana dalilnya dikatakan? Filipi 3. Itu surat siapa? Filipi 2 ayat. Iya, suratnya siapa itu Filipi? Surat Paulus. Oh, ada nggak suratnya Yesus yang menerangkan bahwa Tuhan punya benih? Oh,
Kalau itu Yohanes. Kalau itu Yohanes. Mana? Yohanes Nanti mana? ditolak lagi. Yohanes 1 ayat 1 dong. Saya Yohanes berapa? 1 ayat 1 sampai 14 baca. Lah, enggak, saya berbicara mengenai benih, bukan berbicara mengenai logos. Oke. Mana? Iya dah. Anda kan pengen kata-kata yang tepat. Atau kata-kata yang enggak. Pokoknya Yesus mengatakan Tuhan punya benih mana coba? Kalau Yesus punya benih nggak ada kata-katanya. Gimana? Kurang puas? Loh, enggak. Model Anda kan model mau tanya kata yang asli. Sekarang saya mau tanya kata-kata Allahu Akbar. Bang Edi, Anda itu umat terjemahan. Jadi apapun yang keluar dari mulutmu itu diragukan. Karena kitabmu cuma terjemahan. Jadi nggak bisa dipercaya seutuhnya. Makanya kamu ditanyai. Kan lagian kamu datang ke sini untuk ditanya. Katanya Tuhan itu punya benih. Siapa yang ngajarin? Paulus. Ada nggak ajaran Yesus? Ya, makanya begini. Aku tahu model Anda. Model Anda itu seorang pemercaya. Pedomannya aja Anda serang dulu. Jadi sebenarnya Anda kesini bawa golok gini. Lo kalau ngomong pakai pribon, jangan pakai Alkitab. Itu kamu sudah gitu, aku tahu. Tapi ya nggak apa-apa lah, biar Anda puas. Anda kan sama aja bawa golok. Edi, lo kalau ngomong jangan pakai kitab. Kitab itu tuh kitab bohong. Itu namanya Anda tidak fair dalam dialog. Itu sudah dis Anda. Model Anda seperti ini nih. Baik. Gini. Ya, jadi Anda sudah setuju ya bahwa Yesus itu adalah keturunan manusia, ya? Keturunan manusia itu adalah sebenarnya aslinya itu bukan, karena hanya dia melewati rahim Maria dan lahir di bangsa Israel, dia punya RT dan RW. Ini dalil yang kamu tunjukkan di Kejadian 3 ini maksudnya apa ini? Maksudnya keturunan perempuan ini maksudnya apa? Maksudnya itulah proto evangelism. Itu adalah kepanitiaan Bapa menyelamatkan semua manusia di dunia. Itu dia. Jadi Valen semua tak jawab itu. Semua orang Yudais, makanya banyak orang Kristen ini nggak bisa berdebat karena tidak tepat. Kalau saya ini loh, jadi Injil itu asumsi atau ada dalil penguatnya? Oh, nggak perlu ada dalil penguat. Semua Alkitab itu semua berkesinambungan. Berarti asumsi? Oh, tidak. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu Kejadian 3 ayat 15. Kalau Kejadian 3 ayat 15 itu kan jelas. Perempuan itu punya keturunan. Dan keturunannya ini diremukkan. Nah, lalu kemudian datang Edi Badai mengatakan bahwa keturunan perempuan itulah nanti yang kemudian meremukkan tulangnya, kepalanya si ular ini, tumitnya si ular ini. Berarti kalau Anda mengatakan keturunan perempuan, berarti kan keturunan Hawa, benar nggak? Nah, keturunan yang dikatakan oleh kaum di luar Alkitab itu pasti tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Alkitab. Pasti. Apalagi Anda tidak suka Anda melawan ini kalau kita pelajari ya, kalau kita coba mencari namanya terjemahan ada kan ya, kalau kita buat terjemahannya misalkan kita ambil sabda misalkan, itu sama aja sih, yang nama perempuan itu ya Hawa gitu. Hawa ya istrinya atau ya istrinya Nabi Adam gitu, dan dari sanalah temurun manusia dan tidak ada penafsiran lain. Apakah ini adalah misalkan Magdalena, Maria, enggak ada. Ya Hawa, wanita itu ya Hawa. Orang pertama yang di surga untuk mengawani Nabi Adam ya Hawa, tidak ada ya. Jadi si Edi ini membuat semacam penafsiran yang luar biasa. Entah pakai apa dia kitabnya atau pakai ilmu apa kita nggak tahu ya. Next ya. Kejadian 3 ayat 15, kitabnya siapa sebenarnya ini? Kitabnya Yudaism atau kitabnya Kristen? Kitab nggak penting bagi saya. Mau kitab Yudaism, mau kitab Islam, nggak penting. Ini kan saya kan menghindari kitab itu tidak penting. Ya penting dong. Harusnya orang Yudaisme yang menafsirkan perempuan ini adalah Hawa. Dari sanalah karena mereka itu si Hawa digoda oleh setan sehingga makan buah hudi, lalu si Adam dipengaruhi oleh Hawa sehingga juga memakan buah kudi yang adalah larangan oleh Allah, maka dia turunkan ke bumi. Kan demikian. Hawa ya Hawa, perempuan ini Hawa, nggak ada penafsiran lain, nggak ada. Hawa ya Hawa. Jadi si Edi ini kan merasa tidak penting itu penafsiran orang lain. Salah. Harusnya ditafsiri bagaimana menurut orang Yahudi, bagaimana menurut orang Kristen. Orang Kristen pun tidak ada menafsirkan bahwa ini adalah Maria atau apa, nggak ada. Ya ini tetap ya itu Hawa, itu orang pertama. Inilah yang membuat katanya siapa si Zulkifli siapa ya, yang mualaf dari
yang ngaku mualafnya orang Medan kan, kata saya ini masuk Kristen gara-gara di Islam tuh nggak ada nama Hawa loh, dalam Alkitab ada nama Hawa lengkap namanya. Kalau dalam kitab Al-Quran kan hanya perempuan, kalau di kitab tuh jelas tuh namanya Hawa. Tetap aja tafsirannya Hawa itu adalah yang diciptakan untuk mengawani Nabi Adam, demikian ya. Oke, next. Itu jari, itu cuma jari Bang. Tahu nggak jari? Anda itu modelnya agama. Agama itu penting kitabnya siapa ini. Kalau kita yang penting bukan jarinya, tapi rembulannya. Jari menunjuk rembulan. Jari ini bahkan dikatakan itu asumsi atau apa itu? Asli. Asumsi atau bualan tuh? Anda selalu bertanya begini. Oh iya dong, ini kita sedang berbicara mengenai agama. Oke, gini, supaya Anda tidak kebanyakan peluru. Aku mau bilang, Edi Bade semua yang ada di mulutnya Alkitab asli, bukan asumsi. Supaya pelurumu nggak kebanyakan keluar, supaya mulutmu nggak banyak keluar, oke? Jadi simpel-simpel. Apa yang dikatakan oleh Edi Bade adalah Alkitab. Ya bahaya juga. Kenapa gini? Karena dalam debat kita kan memiliki namanya nas ya, atau dasar ya. Misalkan menurut saya inilah begini dasarnya, ini ada dasarnya Alkitab dong. Kalau pakai ungkapan-ungkapan sendiri ya namanya tadi kan penafsiran persepsi sendiri, itu nggak boleh. Ya kalau berdebat menggunakan menurut saya nggak bisa. Ya, jadi harus kalau bisa ada dasarnya Alkitab, biar memiliki namanya ukuran ya, referensi yang dapat diterima oleh semua orang, namanya referensi objektif. Tapi kalau referensinya menurut saya itu nggak bisa ya. Ini sudah jelas ya, si Edi Bada ini bukan seorang pendebat, karena memang sebelum tadi saya buat video sini ya. Edi Bada ini bukan pendebat ya, silakan jadi cek ya. Nah, kita coba sini ya. Dan saya udah bongkar, nama dia ini memiliki blogspot yang namanya edibadai1blogspot.com. Oke, dan saya juga melihat di sini ya bahwa keturunan itu bukan masalah darah, tapi masalah di zamannya Jalan Majapahit, selat bukan menyerang sih, memperkuat keturunan daripada Sunan Gunung gitu ya. Gitu ya. Iya, ini bisa nih. Oke. Nih ya, lihat nggak tuh? Bapak lihat nggak? Saya share. Iya, lihat. Iya. Iya, itu buku silsilah keluarga saya. Ya, buku silsilah yang dia mengaku adalah keturunan daripada Sunan Kalijaga katanya. Oke, next ya. Dan dia tadi saya bilang dia lebih banyak sekolahnya itu bukan di sekolah Alkitab, hanya paling-paling kursus atau apa, kebanyakan dia itu di bidang lain ya, di bidang entertainment atau apa nggak tahu ya. Next ya. Aja. Jadi yang keluar dari mulutmu itu Alkitab? Iya, betul. Segitu rendahnya kitabmu? Ya nggak apa-apa. Orang itu ngomong sebegitu rendahnya, sebegitu tainya, sebegitu memeknya, no problem. Kan Anda kan memang menentang Alkitab. Loh iya. Tapi saya nggak akan mengatakan bahwa Al-Quran ini, jadi Al-Quran begini, itu gini, Nabi Muhammad gini, saya Bro Edi, malam ini Anda sudah menunjukkan 1 poin, 2 poin, 3 poin. Poin pertama, Yesus tidak pernah mengajarkan menyebut dirinya Tuhan kita. Ya. Kedua, Anda telah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Hawa, keturunan manusia. Ketiga, kedua Anda mengakui bahwa... Jangan melintir bro, jangan melintir. Saya tidak ngomong keturunan Hawa loh ya. Jadi ini ayat 15 ini siapa yang keturunannya siapa di sini? Keturunannya Tuhan atau keturunannya Hawa? Nah, begini. Jadi Anda kan minta keterangan. Sekarang saya mau tanya. Saya boleh tahu sekali-kali tanya, tapi katanya ada hubungannya dengan pertanyaan Anda. Bahasa di dalam Alkitab, menang ya kan. Jadi kalau kita memandang begini, Anda mau tidak percaya dengan apa yang kita terangkan, monggo. Itu hak Anda. Tapi saya sudah terangkan bahwa yang kita kembali ke tadi ya, kepada konsep pada anak Tuhan tadi ya, sini ya. Saya mau coba. Ya, jadi Anda memang ketika Yesus disalib, dia membuktikan kalau dia... Loh, tadi katanya inkarnasi Allah, kok jadi anak Allah? Yesus itu nabi, anak Allah, inkarnasi Allah. Saya sedang tidak dalam gereja. Saya lagi berdebat dengan Anda. Tadi Anda mengatakan untuk mengetahui Yesus itu inkarnasi Allah pada saat disalib, dan itu diketahui dari sisi muridnya. Apa yang Anda ingin jajakan di situ kemudian? Yang jelas dia kan sudah diceritakan dari nabi-nabi sebelumnya. Loh, kok larinya ke nabi-nabi? Tadi katanya ke prajurit. Begini, Anda itu kalau saya ngomong kok dibatasi, aku tidak pernah batasi Anda loh. Karena Anda tidak menjawab
jawab pertanyaan saya, Edi. Ini Yesus tidak pernah menyebut dirinya dengan sebutan Tuhan kita. Anda kemudian muncul. Sini dalam arti kata, sang Yesus itu malah merahasiakan. Tahu dari mana Anda? Tahu dari mana kalau Yesus merahasiakan? Oh, aku malas buka Alkitab sih sebenarnya. Nanti kalau sebenarnya aduh ya ampun. Prajuritnya kan tidak mematahkan kakinya. Nah, jadi kan ada klaim dari si Edi Badai bahwa Yesus adalah sebagai anak Allah ketika Yesus itu bangkit atau dikubur, yaitu gempa dan seterusnya. Udah saya bilang tadi ya, ada dua pendapat ya, ada dua penyanggah ya. Tadi saya bilang banyak bayi yang lahir ketika gempa. Ini dua bayi lahir saat gempa Lombok, apakah yang disebut anak Allah? Nah, dua lagi di sini ya, para rasul ya. Para rasul berapa nih? Kisah para rasul 9 ayatnya ayat 20 ya, ketika itu juga Paulus itu memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ulang lagi ya, ketika itu juga, artinya setelah si Paulus itu dibaptis oleh Ananias ya, bukan Ananias yang mati, bukan, oleh Ananias dan disembuhkan dari butanya, dia langsung menjadi seorang evangelis, sebagai penyebar agama gitu loh, memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau Yesus anak Allah diajarkan oleh si Paulus, ya berarti apa? Konsep tentang Yesus anak Allah adalah dari Paulus, dan sejak Paulus mengajarkan di rumah-rumah ibadat. Sekali lagi buka istilahnya, ketika itu juga ia memberitahukan Yesus di rumah-rumah ibadat. Oke, hanya memberitakan Yesus. Sebagai apa Yesus? Dan mengatakan Yesus adalah anak Allah. Berarti apa? Yesus sebagai anak Allah timbul ketika pertama kalinya oleh Paulus. Silakan dicek di kisah Rasul 9 ayat 20 ya. Demikian saya segera, mudah-mudahan dapat manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.